Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrian Syah Pratama, ingin mempresentasikan materi tentang konsep bagi hasil dan laporan keuangan bank syariah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bagi hasil. Bagi hasil yaitu merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu juga bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Lalu mekanisme perhitungannya ada dua. Yang pertama profit sharing, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Lalu ada contoh soal perhitungan, karena soalnya berkaitan, saya akan menjelaskan revenue sharing terlebih dahulu, yaitu di mana nisbah yang telah ditetapkan yaitu 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Dalam hal ini, bank itu sebagai mudorib dan nasabah sebagai sohibul ma'al. Lalu, bila bank syariah memperoleh pendapatan 35 juta, bagaimana sih perhitungannya? Bagi hasil yang diterima oleh pihak bank, yaitu 40% dikali pendapatannya 35 juta, yang diterima itu menjadi 14 juta. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah, 60% dikali 35 juta, yaitu 21 juta. Lalu untuk profit sharing, dalam hal ini misalkan total biayanya 8.400.000, maka perhitungannya yang diterima oleh nasabah 8.400.000 dari 60% dikali 35 juta. 35 juta itu yang tadi pendapatan, lalu dikurang 21 juta, itu perhitungan dari revenue sharing 21 juta itu. Lalu yang diterima bank syariah 40% dikali 35 juta pendapatannya dikurang 14 juta. 14 juta itu hasil dari revenue sharing yang tadi. Lalu di sini ada contoh deposito. Pak Ahmad membuka deposito sebesar 10 juta dalam jangka waktu 1 bulan, tanggal 1 Mei sampai 1 Juni 2020. Nisbah bagi hasil yaitu 57% nasabah, 43%-nya itu bank. Jika keuntungan banknya yang diperoleh untuk deposito itu 20 juta, dan rata-rata deposito jangka waktunya 1 bulan adalah 950 juta, lalu berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad? Untuk perhitungannya, yaitu 10 juta dibagi 950 juta. 10 juta itu tadi pembukaan deposito Bapak Ahmad, lalu dibagi 950 juta itu rata-rata depositonya, lalu dikali 20 juta. 20 juta itu keuntungan yang didapat, lalu dikali 57%. 57% itu yang tadi untuk nasabah, dan 43%-nya itu bank. Jadi hasilnya 120.000. Lalu ada jenis dan struktur laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga arus kas, yang keempat ekuitas, yang kelima perubahan dana investasi terikat, yang keenam penggunaan zakat serta penggunaan dana, yang ketujuh
laporan penggunaan dana kebajikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa misturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.